Oke, panasin dulu kita jalan. Siap. Akibat terendam banjir. Ya, kenapa terkendala? Pertama, memang di rumah itu masih banjir, kemudian akses listrik masih mati, Telkom juga tidak itu. Alhamdulillah kemarin kita dapat bantuan dari Mabes Polri, Starlink kita menyelenggarakan ujian semester. Dan ujian semester baru kita laksanakan kemarin, tanggal 10 Desember. Dan itu juga masih ada kendala anak-anak kita. Kendalanya mungkin dia masih dalam pengungsian. Dilanjut, Sugiono mengatakan Man Satu Langkah juga menjadi salah satu posko pengungsian sejak banjir melanda Tanjung Pura pada 27 November lalu, yang mana awalnya sekitar 250 kepala keluarga atau hampir 1.000 jiwa tercatat mengungsi di lokasi Man Satu Langkah. Hingga hari ke-16 ini, ke-17 pasca bencana, jumlah pengungsi masih mencapai sekitar 200 kepala keluarga dengan total 590 jiwa berdasarkan data yang terbaru. Nah, bagi siswa yang masih berada di pengungsian tersebut, pemerintah melalui BNPB telah menyiapkan ruang khusus yang dapat digunakan sebagai tempat belajar. Kegiatan belajar di lokasi tersebut tetap akan dibimbing oleh para guru dari madrasah. Demikian dari Medan, Sumatera Utara, Raihan Putri Prasetyo dari Terus Mengudara untuk Indonesia. Kita ke informasi selanjutnya. Pihak Universitas Malikusaleh Unimal telah mengantarkan bantuan logistik dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemdikbud ke masyarakat korban bencana banjir dan longsor di Aceh Utara. Albara Maulana melaporkan dari Loksmaul. Air dan ini menjadi keluhan karena
longsor, serta pipanisasi menjadi rusak dan aliran air ke rumah-rumah masyarakat tidak tersalurkan lagi. Kemudian penampungan air pun sudah rusak, sehingga warga pun mengkonsumsi air keruh yang bercampur dengan lumpur. PJ Kepala Desa Simpang Tiga Rampa, Alfredo Banjar Nahor mengatakan pihaknya berharap pemerintah pusat berkolaborasi mungkin dengan pemerintah daerah bisa menyelesaikan. Ada beberapa aset desa hancur semua dan ini sangat penting untuk masyarakat desa dalam situasi ini. Demam ada, kemudian gatal-gatal, memang air bersih susah. Ini keluhan kita juga kan karena longsor, pipanisasi rusak semua. Itu aliran air ke rumah-rumah masyarakat di sini, jadi nggak tersalurkan lagi kan. Kemudian penampung pun sudah rusak. Jadi kami berharap pemerintah pusat berkolaborasi mungkin dengan pemerintah daerah bisa menyelesaikan ini. Ada beberapa aset desa hancur semua dan ini sangat-sangat penting untuk kita masyarakat desa ini. Alfredo juga mengaku sulitnya air bersih membuat warganya terserang penyakit dan hal itu dari awal sudah dilaporkan ke pimpinannya. Pertama, agar posko kesehatan segera didirikan dan tim-tim kesehatan segera didatangkan. Karena dikhawatirkan bila terjadi warganya ada yang sakit darurat atau ibu-ibu hamil. Karena selama 17 hari telah terisolir, warganya ada yang terserang demam dan juga gatal-gatal. Demikian dari Desa Simpang Rampah, satu daerah Riko 3 Resmi Negara untuk Indonesia. Baik, terima kasih Ayan, selamat kembali bertugas. Dan pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Warga terdampak bencana di Desa Tapanuli, Sumatera Utara membutuhkan gas LPG karena saat ini sulit didapatkan. Selengkapnya akan disampaikan nanti bersama Sugandi Avandi. Sugandi. Ya, pendengar, desa dampak bisa dilalui atau juga sudah bisa dibuka aksesnya untuk kendaraan khusus untuk roda 4 dan kondisi ini tentu menjadi kabar baik. Kendati demikian, aktivitas masyarakat belum sepenuhnya pulih dikarenakan keterbatasan akses, seperti misalkan warga kesulitan untuk bantuan yang diterima umumnya adalah bahan-bahan mentah seperti mie instan dan juga beras. Tokoh adat desa Rampung di bawah air banjir bandang yang membawa ke darat dan kondisi kayu juga sangat lembab sehingga tidak maksimal untuk memasak. Dan berikut penjelasan yang disampaikan oleh kepala adat kepada LRT Pro 3 berikut ini. Pak, sini Pak. Ini udah habis ya Pak ya. Ini rata-rata warga di sini masaknya pakai kayu bakar. Masa pakai kayu bakar Pak? Soalnya itu sanggahnya udah nggak ada lagi, yang mau dibeli juga nggak ada Pak. Saya beli di mana? Saya beli di depan sini Pak. Ada yang berapa per tabung? 20.000, ada yang 21.000. Tapi sekali informasi Pak, nggak tahu sampai kapan kembali lagi. Nggak tahu kita Bang, memang nggak tahu kita. Orang stok juga nggak ada, mau katanya kan kenaikan siapa juga nggak tahu kita Pak. Ya, benar. Adapun untuk akses listrik sudah masuk, sementara untuk akses jaringan masih terputus sehingga disediakan oleh perangkat desa. Di Desa Rampa ada 3 dusun, satu diantaranya yaitu Dusun 2 Aik Maranti yang masih terisolasi karena material longsor masih tinggi sehingga tidak bisa dilintasi kendaraan. Di Desa Rampa dihuni oleh 200 keluarga atau sekitar 713 jiwa. Langsung dari Tapanuli Sugandi Avandi Pro 3 RRI melaporkan. Kita ke Takengon kali ini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Kabupaten Aceh Tengah untuk meninjau langsung dampak bencana hidrometeorologi melanda Aceh Tengah dan Benar Meriah. Dari Takengon, Ari Binsar melaporkan. Bencana di Aceh Tengah, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto
tiba di Kabupaten Aceh Tengah pada Jumat 12 Desember 2025 dengan menaiki helikopter yang mendarat di lapangan Pusara Alun Takengon untuk meteorologi yang melanda Aceh Tengah dan Medan Meriah. Kunjungan ini dilakukan guna memastikan penanganan berencana perjalanan optimal memberikan dukungan langsung kepada masyarakat terdampak. Setibanya di Aceh Tengah, Presiden Prabowo langsung melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Al-Abrar Kebayoran. Usai sholat, warga berduduk di sekitar masjid. Warga tampak antusias dan mengerubungi orang nomor 1 di Indonesia itu. Selanjutnya, Presiden mengunjungi posko yang telah beroperasi lebih dari 2 minggu di kompleks masjid. Dalam pernyataan singkatnya, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah pusat. Tongkat Nabi Musa bisa segera, tapi kami akan lakukan dengan secepat-cepatnya. Ada nanti hunian sementara, kemudian hunian tetap yang kita sudah siapkan, sudah kita rencanakan, sudah kita alokasi anggarannya, ya, tapi butuh waktu baiknya. Saya kira itu saja ketabahan dan kesabaran semuanya. Selama berada di lokasi pengungsian, Presiden berdialog langsung dengan para penyintas bencana, mendengarkan keluh kesah dan kendala yang mereka hadapi tinggal di pengungsian. Air bersih, hingga akses listrik dan jaringan telekomunikasi. Menyatakan komitmen pemerintah dalam merespon bencana secara langsung di lapangan. Ini Presiden dalam peninjauan tersebut para Menteri Kabinet Dalam Negeri, Sosial Polri untuk masyarakat. Kepolisian Kultor Tapanuli Tengah memberikan servis motor gratis bagi warga terdampak banjir sebagai bentuk kepedulian dan upaya mempercepat penurunan sarana transportasi masyarakat. Dari Sibolga, James Sinawar. Kepolisian Resor Tapanuli Tengah melakukan program sosial layanan servis. Program layanan ini dilaksanakan pada 3 lokasi strategis, yakni di kantor Satlantas Polres Klaten, kemudian di bengkel depan SMA Franciscus dan bengkel Barus. Ketiga titik tersebut dipilih untuk mempermudah akses warga terdampak sehingga mempercepat proses pembelian kendaraan yang dimiliki masyarakat. Pelayanan yang diberikan meliputi penggantian oli, perbaikan yang lebih mendalam dapat dilanjutkan di bengkel-bengkel pendukung. Mendukung kelancaran program ini, Polres Tapanuli Tengah menjalin kerjasama dengan pihak produsen sepeda motor, di mana prioritas pelayanan diberikan kepada sepeda motor merek-merek. Namun layanan juga tetap diupayakan bagi merek-merek lain yang disesuaikan dengan ketersediaan suku cadang dan teknis di lapangan. Ibnu Dariman menyebut animo masyarakat meningkat sehingga program kemungkinan diperpanjang hingga 2 atau 4 minggu ke depan. Ia berharap pelayanan gratis ini dapat meringankan beban ekonomi warga sekaligus mempercepat pemulihan aktivitas harian pasca banjir melanda daerah Kabupaten Aceh Tengah.
Dari Kota Pandan, Kabupaten Tapal Tengah, Sumatera Utara, James Simamora, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda baru saja mengikuti informasi dalam program Radio Tanggap Bencana. Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum sudah. Kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana seperti dalam pengungsian serta penanganan pengungsi. BNPB ditunjuk menekan daerah KRB secara luas. Lalu tugas Basarnas atau Search and Rescue. Tugas Basarnas membantu Presiden melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadi bencana. Jika dalam suatu bencana ada korban yang menggunakan timbul longsor, bangunan, atau air, Basarnas juga melakukan proses pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada instansi bantuan seperti TNI, BNPB, Basarnas, setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Utamanya layanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, TNI membantu menyediakan mobil ambulans pertolongan pertama saat evakuasi. Masyarakat Indonesia